Dikala Allah Subhanahu wa taala mentawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka itu menjawab di hadapan Allah, kami ya Allah tidak sanggup ya Allah. Kamu ya Allah mampu ya Allah. Menerima amanah ya Allah soal gampang, tapi mempertanggungjawab tentang amanah yang Engkau berikan ya Allah, itu yang paling susah dan sukar. Kala itu Allah mentawarkan kepada manusia, tidak ada manusia seorang pun manusia yang menolak. Berbicara di hadapan Allah, kami ya Allah semuanya mampu ya Allah. Allah mengatakan manusia itu bodoh, barang yang tidak mampu. Bicara di hadapan Allah, kami semuanya ya Allah. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, sebelum kita memasuki dalam membaca khutbah, ada baiknya kita ulang kaji sedikit mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan menjadi renungan, menjadi pandangan, menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semua, yang sehingga dapat kita tingkatkan ibadah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mau'izatul hasanah pada hari yang berbahagia ini, tentang tanggung jawab kita kepada amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang telah Allah jadikan yang menerima amanah manusia, sedangkan makhluk-makhluk yang lain tak kala Allah mentawarkan amanah, semuanya itu makhluk yang lain tidak menerima. Karena mempertanggungjawab amanah itu soal yang paling susah dan sukar. Menerima amanah soal yang paling mudah dan gampang. Dikala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abainaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya kamu tawarkan akan amanah di atas langit dan di atas bumi dan di atas gunung-gunung. Maka enggan oleh mereka itu takut, mereka itu ragu, mereka itu daripada amanah yang telah Allah tawarkan. Tak kala itu Allah mentawarkan amanah kepada manusia, tidak ada manusia pun yang menolak daripada amanah yang Allah berikan atau yang Allah tawarkan pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, sesungguhnya manusia itu menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah Subhanahu wa taala mentawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka itu menjawab di hadapan Allah, kami ya Allah tidak sanggup ya Allah. Kamu ya Allah mampu ya Allah. Menerima amanah ya Allah soal gampang, tapi mempertanggungjawab tentang amanah yang Engkau berikan ya Allah, itu yang paling susah dan sukar. Kala itu Allah mentawarkan kepada manusia, tidak ada manusia seorang pun manusia yang menolaknya. Berbicara di hadapan Allah, kami ya Allah semuanya mampu ya Allah. Allah mengatakan manusia itu bodoh, barang yang tidak mampu.
bicara di hadapan Allah. Kami semuanya ya Allah mampu. Barang yang hanai dame jamaah sekalian tak mengaku di ke Allah menyemenan kata Allah yang bahwa manusia itu menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh. Kata Allah di dalam Al-Quran. Jangankan amanah yang bersangkutan dengan akhirat, rasanya dunia susah kita kerjakan. Susah kita perbuatan yang bersifatnya dunia. Tidak mudah kita bertanggungjawab. Apalagi yang berurusan dengan Allah dan akhirat. Itu paling susah dan sukar. Sangkut dengan dunia bu, haid dan selesaikan. Pasai tak kala jabatan abi tentang amanah yang telah kita akui, yang telah kita janjikan, tidak bisa kita sempurnakan semudah-mudahnya. Yang pada akhirnya berurusan dengan negara, berurusan dengan kejati, berurusan dengan jaksa, berurusan dengan polisi. Yang semua itu tidak kesuksesan. Itu yang namanya dunia. Apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Oleh ulama mentafsirkan di dalam tafsirnya wal muradu bil amanah as-shalah. Pengertian daripada di antara amanah Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Sembahyang 5 bohwate yang kagedeo terima nguronyo adalah merupakan itulah amanah Allah. Coba kita lihat berapa persenkah manusia yang sanggup menyempurnakan sebagaimana mesti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padinna persen urang yang ikubut lagi yang kanu oleh Allah. Mayoritasnya tidak ada orang yang bisa menyempurnakan. Umumnya ada yang mandum ikubut. Sedikit apalagi ini apalagi ini kan sudah waktu saat berpolitik. Bukan saya sampaikan politik di sini hari ini, yang kesibukan dengan politik kita tinggalkan salat. Dosa besar. Sibuk. Waktu salat sudah tiba. Adzan sudah berkumandang di masjid dan tempat-tempat ibadah. Tapi kita masih sibuk dengan politik. Itu amanah Allah. Kalau kita ingkari amanah Allah, tidak ada kesenangan dunia. Coba kita lihat. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah atau amanah Allah, membiarkan amanah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesenangan dunia, lebih-lebih akhirat. Dunia han tenang. Kalau padin nala katanya yang melanggar perintah Allah, apa yang kita rasakan hari ini? Coba contohnya kita lihat orang-orang petani uru-uru nganjak ulang borokon dikala panen mereka itu memberi zakat sampai zakat orang itu memberi zakat. Kalau sekarang umumnya tidak ada lagi. Karena sudah masa teknologi. Koh padi memotong padi dulunya pakai rawit atau semacam bahasa gedanya sadip. Leh takoh taman leh diberontok tuh urang jak cok jaket nam tu mempu. Mutome sedekah urang-urang yang jak minta sedekah uranyo hanali abu.
Karena maju teknologi begitu legal langsung dimasukkan ke dalam karung. Langsung ketimbangan. Hanali bojaku. Melanggar daripada amanah Allah. Apa yang kita rasakan sekarang ini? 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, sebahagian Kota Lok Semawi. Sudah hampir 3 tahun. Apa yang kita rasakan hari ini? Itu musibah yang diberikan oleh Allah. Tak akui atau tidak, terserah. Yang namun di antara kita banyak yang mengabaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang paling dekat. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Salat itu amanah Allah, juga adalah di antara amanah Allah keluarga kita. Anak kita, isteri kita. Anak gedanyo, perumah gedanyo yang amanah yang telah dititipkan oleh Allah. Berapa persenkah yang sanggup mensukseskan anak sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala? Padina jumlah gedanyo yang dapat sukses anak yang sehingga kesuksesan mereka taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Padina le anak-anak gedanyo abu yang kaitim semayang. Tak akui hana beri, tapi ketahuilah saat sakratul maut Allah akan menampakkan semuanya itu. Dina naik semayang, apalagi orangnya SMP, SMA, hanali. Apalagi yang kadang-kadang ayah pun sudah tergiur dengan kehidupan dunia. Sekolah mereka melulu sekolah, pengajian enggak ada. Belajar ilmu agama itu tidak ada. Apalagi kadang-kadang ayahnya sibuk dengan urusan dunia, dengan jabatan dan sebagainya, kita lalai. Hubub dunia, kita lalai tentang amanah Allah. Kita biarkan. Tajak bengong habu tawa seput kerja. Apalagi kita kerja di pemerintahan. Jam 7 atau jam 8 pagi kita masuk kerja, keluar nanti mungkin jam 4 pagi. Isteri kemana, anak kemana? Itu tanggungjawab dengan Allah. Itu tanggungjawab dengan Allah. Tak akui atau tidak terserah sama kita semua para hadirin sekalian. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan segala sesuatu yang merupakan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita akan meninggalkan dunia, roh sudah kepada tenggorokan. Ketika roh bak rukung abu nyawa akan berpisah dengan jasad, di saat itulah Allah menampakkan segala pekerjaan-pekerjaan dunia, baik atau tidak baik, di saat itulah kita lihat. Karena pada semua itu oleh malaikat sudah tercatat semuanya. Oleh malaikat Hakim Atib mulai sampai kita balik, sampai umur 50 tahun, 60 tahun sudah ada dalam buku malaikat yang akan dinampakkan bagaikan kita lihat di televisi atau di masjid, gambar macam itu yang kita lihat. Bahawa dengan dakalan nabu. Tak kala katanya kai puih le purumoh dalam lumung purumoh. Kai puih dalam lumung anak tanya dengan tengah dipintat le purumoh le anak dengan kalimah la ilaha illallah. Karena katanya detik-detik akan kita tinggalkan dunia menuju alam akhirat, alam kubur. Kisah itulah kun oleh purumoh baklako suami lun yang tercinta. Bek tua ron mungkin ron akan berpisah dengan kamu bak oronyo. Kalimah la ilaha illallah diperatik widanyo la ilaha illallah jipruh bak punyung li perumo. Berulang kali mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah. Kita sedang sakratul maut, berpaling ke kanan, ke kiri. Sedang kita melihat buku catatan yang dinampakkan oleh malaikat pada waktu itu.
3 kali berulang kali isteri mengucap kalimah la ilaha illallah di telinga suami, tapi suami tidak bisa membaca. Putus asa isterinya. Bedah rumah juga anak mutuah, mungkin anak mak lidah mak anak hana pasal uronyong hai anak mutuah. Kadang-kadang berkat lidah kata hai anak ayah kagena pelikot donya anak mutuah. 2 anak ba oleh ayah. Bak rat unun hai anak bak punyung unun tapruh. Takun hai anak kalimah la ilaha illallah tak pratip ayah kata anak mutuah. Ada anak hidup lah orang. Jikun bak punyung ayah. Ayah dengan penuh air mata berlinang atas pipi. Ayah, dan mungkin ayah nak tinggalkan kamu uronyo ayah, tapi ayah baik tuan ayah kalimah la ilaha illallah berulang kali. Anak 1 kali, 2 kali, 3 kali kita tidak bisa membaca. Tidak lama kemudian roh sudah berpisah dengan jasad. Anak pun juga putus asa kepada ayahnya. 3 kali kalimah la ilaha illallah dibaca. 1 kali pun tidak bisa kita baca. Bahkan dengan kelalaian teokalan catatan amal kejahatan yang pernah kita kerjakan di dunia. Segala amanah Allah kita biarkan, segala amanah Allah kita abaikan, kita sia-siakan. Saat itulah mulai kesusahan. Pada hari itu, kala kita tinggalkan dunia, tidak lebih ada bentuk 2 macam. Yang pertama sekali yaitu su'ul khatimah, yang kedua husnul khatimah. Siapakah mereka itu yang su'ul khatimah? Itulah orang-orang dalam kehidupan dunia, lalai dengan dunia, lupa kepada akhirat. Atas segala amanah Allah kita biarkan. Saat itulah keluar roh dalam keadaan su'ul khadimah. A'udzubillah min dzalik. Kala su'ul khadimah, pada hari itu kita masuk alam kubur, dijadikan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lubang daripada lubang neraka. Kesusahan yang luar biasa. Berlinangnya air mata. Dikala hari itu memang yang demikian kita lihat su'ul khatimah, azab Allah di depan mata sudah nampak. Tak kalau urun syiklun tanya, leh sembahyang dicok le anak inak me ukubu. Takun ba anak mutuah. Harapan lun ba uronyo anak mutuah hana lain anak. Tamu doa anak kelun ayah hana harapan anak tusuk roh uronyo ayah anak atusul khatimah. Long tamang alam kubur royo yang kana sediakan oleh Allah kadih long adalah merupakan awai daripada awai neraka. Terjadilah penyesalan yang luar biasa. Baru datangnya penyesalan. Baru menyesal katanya aku. Berlinangnya air mata. Sampai-sampai cok anak jipai ada bahu jime ukubu. Anak lambaikan tangan. Selamat berpisah. Susah. Nekalan mantang abu murusan dengan dunia keru imata ada. Berpisah dengan anak barangkali mungkin tidak lama, barangkali 5 tahun, 10 tahun. Ijak katanya, ijak, isak lamsal. Kau cukup sudah itu. Melilah imata tu bahum yang anak hana demekalan permohonan amu demekalan le. Dunia apalagi akhirat neraka Allah. Maka hati-hatilah dalam kehidupan dunia tentang amanah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga dengan baik. Pertama sekali, walau bermacam kesibukan, perintah Allah jangan kita abaikan. Lebih-lebih yang namanya perintah Allah itu salat 5 waktu. Jalan kesuksesan segalanya lewat daripada salat 5 waktu.
Kesuksesan segala ibadah yang lain lewat daripada sembahyang 5 waktu. Munyo hana gak sembahyang abu, dak gak zikir pi hana beres abu. Umrah setiap tahun, setiap bulan kita umrah. Kalau sembahyang itu tidak baik, tidak sempurna ibadah yang lain. Apalagi haji atau kebajikan yang lain kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sukses salat 5 waktu, tidak ada kesuksesan. Artinya tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia. Yang kedua, keluarga kita. Anak. Sukses seorang ayah bukan kesuksesan dunia. Jangan kita banggakan kesuksesan anak kita, kesuksesan dunia. Tapi kita banggakan kesuksesan anak keluarga kita, kesuksesan akhirat. Dunia hana trip tiat gaya bu, hana sukses dunia hana padi memperkara gati dalam dunia tiat. Tapi kemiskinan di akhirat itu yang perlu kita ingat. Yang tidak ada bantuan daripada orang yang lain pada waktu itu. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita baca ayat ini, jadilah pelajaran dan nasihat kepada kita semua dalam kehidupan dunia. Marilah kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah yang bersangkutan dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita. Insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dikala keselamatan dunia akhirat yang pada akhirnya kita tinggalkan dunia, Allah memberikan kubur itu sebagai kubur surga. Di kemudian hari Allah akan dikumpulkan kita semua di dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Di mana kekurangan dan kejanggalan atas terbatasnya ilmu pengetahuan saya sendiri, saya minta maaf. Sama-sama kita masuki dalam membaca khutbah.